Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Rizian Channel. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih yang saya ketahui tentang iOS terbaru, yaitu iOS 14.3 yang udah resmi rilis beberapa hari yang lalu. Jadi ini adalah hal-hal yang benar-benar saya ketahui secara pribadi ya teman-teman ya. Jadi di sini saya nggak sampai nyari-nyari di website atau di situs apa gitu teman-teman ya untuk nyari-nyari apa aja yang baru, tapi di sini saya berdasarkan pengalaman yang udah saya alami setelah saya mengupdate mungkin 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi di sini ada beberapa yang baru dan juga ada beberapa yang mungkin cukup agak mengecewakan ya dari yang saya alami ya. Yang pertama yaitu yang baru atau yang agak berubah di sini untuk spotlight teman-teman. Di bagian spotlight ini entah kenapa kalau misalkan saya memasangkan atau menghubungkan perangkat Bluetooth eksternal, misalkan saya ada keyboard dan juga ada mouse, itu kadang-kadang ngebug di bagian spotlightnya ini teman-teman. Jadi kasusnya tuh kemarin, jadi ini saya sekedar cerita aja dan mohon maaf kalau misalkan nggak ada footage untuk preview ataupun kejadian nyatanya teman-teman ya. Jadi itu kemarin saya waktu ngerjakan sesuatu gitu ya, dan saya tuh kan posisi di luar dan saya di situ pengen ngetik gitu terus pakai keyboard eksternal. Nah itu terjadi error teman-teman, atau sebenarnya bukan error tapi lebih tepatnya kayak ngebug gitu ya teman-teman. Jadi spotlightnya nggak bisa dibuka dan saya nggak bisa ngetik apapun menggunakan keyboard eksternal saya. Jadi saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalkan di disconnect, lalu dikonekin lagi itu tetap sama, dan solusinya yaitu saya merestart dari iPhone saya, yang dimana kalau sudah di restart ya otomatis semuanya balik normal lagi. Menurut saya itu bug yang cukup mengganggu ya, karena di situ saya agak lumayan butuh segera, tapi ternyata iDevice-nya itu terjadi ngebug itu tadi. Tapi ya itu tadi teman-teman ya, meskipun itu nggak sering, cuman ya cukup mengganggu. Tapi ya lagi-lagi itu nggak sering teman-teman. Lalu yang kedua di bagian keyboard ini teman-teman. Jadi di bagian keyboard ini entah dari iOS berapa, tapi kemarin ketika saya menggunakan iOS 14.1 dan sekarang update ke iOS 14.3, itu ada beberapa emoji baru teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman lihat, karena saya juga kalau menggunakan emoji itu saya berdasarkan kebiasaan di bagian sini teman-teman ya, bukan di rekomendasi yang paling kiri tapi di bagian yang mulai masuk di emojinya ini. Nah itu saya udah kebiasaan. Terus kemarin tuh kayak ketika saya ngechat sama orang tuh kayak ada yang aneh gitu, ternyata emojinya susunannya berubah dan ternyata ada beberapa emoji yang ditambahkan. Sebenarnya sih saya nggak tahu pasti apakah ini ditambahkan atau ini ada emoji yang dipindah tempatnya teman-teman. Tapi kalau misalkan seingat saya ini sih kayaknya ditambahkan ya teman-teman ya, karena saya lupa juga untuk urutannya itu gimana yang di iOS 14.1 yang sebelum saya naik ke iOS 14.3. Intinya setahu saya atau sepengertian saya, yang sepemahaman saya, ini di iOS 14.3 ada emoji baru. Kalau misalkan saya ada salah di video ini, tolong benarkan di kolom komentar teman-teman ya. Setelah itu di sini juga ada aplikasi baru ya. Ini mohon maaf kalau ini sih saya agak spoiler dari YouTube ya teman-teman ya. Jadi di sini ada kayak pemindai kode gitu teman-teman ya, yang dimana itu mirip sama kayak pemindai kode QR kalau misalkan teman-teman pakai kode QR. Nah ini aplikasi pemindai kode ini ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi di sini jujur juga saya nggak tahu untuk persisnya pemindai kode ini seperti apa, tapi ya menurut saya ya sepemahaman saya juga ini sepertinya mirip-mirip dengan pemindai kode QR yang bawaan dari aplikasi kamera di iPhone teman-teman. Dan selanjutnya yaitu di bagian pengaturan kamera teman-teman ya, yang dimana ini saya jujur lagi-lagi lupa dan saya memang belum lihat sih kalau di iOS 14.1 kemarin, yang dimana di iOS 14.3 ini ada pengaturan baru di bagian pengaturan kamera, yaitu di sini ada cerminkan foto depan, yang dimana ini kayak mirroring gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kayak ya pokoknya teman-teman pasti tahu lah ya mirroring di kamera depan untuk iPhone ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman tap di bagian pengaturan rekam video dan juga rekam slow-mo, ini ada beberapa pengaturan baru, yang dimana di sini ada untuk pengaturan tampilkan format PAL. Ini jujur saya juga bingung apa bedanya PAL dan juga NTSC, tapi sebenarnya saya tahu, cuman bingung juga untuk ngejelasinnya tuh secara kata-kata tuh gimana teman-teman ya. Dan juga ada pengaturan kontrol format video
video, yang dimana kontrol format video ini menurut saya sangat membantu banget buat teman-teman yang seneng banget ngerekam video ataupun mengambil, ya pokoknya nge-shoot video gitu teman-teman ya di iPhone. Ini sangat-sangat membantu banget. Dan juga kalau teman-teman masuk ke pengaturan slow-mo, nah ini ada juga sama teman-teman ya, ada kontrol format video. Jadi kalau teman-teman misalkan langsung aja di sini buka kamera, lalu teman-teman buka di bagian video, teman-teman perhatikan di pojok kanan atas, di situ ada tulisan HD dan juga 60. Kalau misalkan teman-teman klik di bagian HD-nya, nah maka resolusinya akan berubah dari HD ke 4K gitu teman-teman ya. Jadi menyesuaikan. Tapi kalau misalkan teman-teman klik yang bagian kanan yang angka 30 ini, nah ini teman-teman menunjukkan FPS-nya. Tapi ini juga menyesuaikan teman-teman ya. Misalkan di sini 4K, kalau teman-teman klik di bagian 30 FPS-nya atau 30-nya itu nggak bisa. Karena di sini kebetulan saya menggunakan iPhone 7 Plus dan iPhone 7 Plus hanya support untuk perekaman 4K 30 FPS. Sedangkan kalau misalkan teman-teman klik 4K-nya dan masuk ke HD, di sini FPS atau 30-nya teman-teman bisa klik. Misalkan di sini bisa jadi 60 ataupun 30 FPS. Dan biasanya saya kalau ngerekam video itu di HD 60 FPS, yang dimana ini otomatis terset di 1080p 60 FPS. Dan begitu juga dengan slow-mo-nya, ini sama persis ya teman-teman ya. Cuman di slow-mo ini cuman ada pilihan 720p dan juga HD aja. Yang HD itu 1080p ya teman-teman ya. Dan untuk FPS-nya juga mengikuti, kita cuman ngeklik yang di bagian 720p atau HD-nya aja, maka FPS-nya otomatis mengikuti. Karena juga settingan slow-mo di kamera iPhone itu kan cuman ada dua ya, di 720p 240 fps ataupun di 1080p 120 fps. Dan selanjutnya ada lagi yang baru, yang dimana ini cukup keren ya teman-teman ya, yang dimana kalau misalkan teman-teman di sini masuk ke aplikasi pintasan, itu di bagian pintasannya itu ada pintasan baru teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalkan saya membuat pintasan dan di sini kita cari wallpaper. Nah, yang dimana kita bisa mengatur wallpaper dengan menggunakan pintasan. Entah itu teman-teman jadikan wallpaper otomatis di bagian automasi, ataupun teman-teman jadikan shortcut di bagian home screen. Dan teman-teman kalau klik pintasan itu maka akan terganti wallpapernya. Dan jujur juga saya di sini belum paham benar mengenai aplikasi pintasan ini, untuk cara-cara penggunaannya, untuk bagaimana biar aplikasi pintasan ini lebih efektif, dan juga bagaimana cara membuat pintasan yang keren gitu. Karena kalau saya lihat itu di luar sana itu banyak banget youtuber yang membuat konten tentang shortcut ini atau aplikasi shortcut atau aplikasi pintasan ini, yang dimana sebenarnya sih saya pengen banget belajar teman-teman ya. Cuman di sini saya masih belum ada banyak kesempatan untuk memperdalam dari aplikasi pintasan atau shortcut ini teman-teman. Cuman ya saya yang tahu untuk di iOS 14.3 yang terbaru ini ada menu untuk mengubah wallpaper ini teman-teman ya. Jadi di sini ada settingan atur wallpaper. Jadi di sini ada beberapa variabel, apakah untuk layar terkunci atau untuk layar utama atau keduanya. Dan di sini juga untuk ke-nya ini teman-teman juga bisa klik. Nah, tapi di sini lagi-lagi saya masih bingung kenapa ini pilihannya nggak ada foto teman-teman ya. Di sini pilihannya hanya papan klip, tanggal saat ini, dan juga input pintasan. Ini saya juga bener-bener nggak ngerti teman-teman itu maksudnya gimana teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya barangkali tahu itu mungkin bisa sharing juga di kolom komentar, atau teman-teman juga mau menjelaskan gitu kan, bisa nge-DM saya gitu di Instagram gitu ya. Jadi ini salah satu ya menurut saya mungkin bisa menjadi hal yang keren di kedepannya. Nanti mungkin barangkali saya ada kesempatan untuk ya belajar tentang aplikasi pintasan ini, karena menurut saya aplikasi pintasan ini cukup keren teman-teman ya. Dan saya juga tertarik banget gitu untuk bereksperimen gitu tentang aplikasi pintasan ini atau shortcut ini, karena saya udah nemu beberapa shortcut gitu teman-teman ya, itu yang cukup keren. Salah satunya itu kita bisa merubah icon di setiap aplikasi atau setiap icon yang ada di Springboard home screen teman-teman. Misalkan aplikasi FaceTime, kalender, foto, mail, dan kawan-kawannya itu bisa diganti menggunakan aplikasi shortcut ini, yang dimana mekanismenya itu kita kayak membuat icon baru dengan icon custom atau icon yang kita inginkan, tapi nanti larinya ke aplikasi utama atau aplikasi dengan icon tersebut. Misalkan
misalkan teman-teman ingin mengganti icon Instagram. Jadi di situ teman-teman harus punya dulu iconnya yang pertama, terus yang kedua teman-teman kayak membuat jalan pintasnya gitu teman-teman ya. Jadi nanti jalan pintas tersebut atau linknya tersebut itu diarahkan ke aplikasi Instagram yang asli yang udah terpasang di iDevice teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mungkin cukup ini aja sih teman-teman ya untuk yang baru dari iOS 14.3, karena juga untuk versinya di sini juga teman-teman bisa lihat ya untuk versi iOS 14.3, dan di sini untuk secara performa saya kayaknya nggak ada yang buruk teman-teman ya. Cuman ya terkadang itu kayak iPhone saya atau iDevice saya tuh agak lebih panas ya teman-teman ya. Cuman itu jarang banget. Cuman ya itu tadi teman-teman ya, untuk beberapa bug mungkin di bagian eksternal device. Selebihnya saya ngerasakan kayak lancar-lancar aja. Dan oh ya teman-teman, di sini ada sedikit bug lagi untuk aplikasi WhatsApp teman-teman ya. Jadi entah ini dari aplikasi WhatsApp-nya atau dari iOS-nya, itu aplikasinya kayak sering loading gitu teman-teman ya. Jadi ketika saya nggak ngebuka WhatsApp mungkin setelah beberapa jam gitu teman-teman ya, lalu saya membuka aplikasi WhatsApp saya, nah itu bakalan kayak ngeload atau memuat pesan-pesan ketika baru masuk teman-teman. Jadi seolah-olah pesannya tuh datangnya telat, tapi sebenarnya pesannya tuh udah ada, cuman ketika saya ngebuka itu kayak pesannya baru masuk aja teman-teman ya. Karena kenapa saya bilang kalau sebenarnya pesannya udah masuk, karena ketika saya online di WhatsApp web atau WhatsApp yang menggunakan komputer itu nggak ada masalah jaringan juga. Karena kalau misalkan pesannya terlambat di iDevice atau di iPhone atau di smartphone, itu biasanya di WhatsApp web itu akan muncul pop-up kuning yang intinya WhatsApp kita nggak terhubung dengan internet, atau malah nggak muncul sama sekali pesan atau WhatsApp web akun kita. Jadi seperti itu, entah ini bug dari WhatsApp-nya atau bug dari iOS 14.3. Ya semoga ada update ke depan sehingga aplikasi WhatsApp-nya bisa lebih optimal lagi seperti sebelumnya. Oke teman-teman, jadi mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ini juga hal-hal yang mungkin sangat mendasar banget ya teman-teman ya. Karena juga di sini saya bener-bener kayak pengen nge-share pengalaman aja dari apa yang saya temukan di iOS 14.3 ini yang baru, yang sesuai pengalaman saya sendiri, dan menurut saya ini banyak positifnya sih daripada negatif atau bugnya. Tapi ya sudah lah ya. Dan ya mungkin cukup sekian aja. Jangan lupa buat teman-teman untuk like video ini apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, dan juga jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lainnya barangkali membutuhkan informasi tentang ini. Dan juga pastinya jangan lupa untuk bantu juga channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, dan juga jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video-video baru teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman, dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih menunggu konten-konten dari channel ini. Dan ya teman-teman, Rizian Channel pamit. Have a nice day and bye bye. Assalamualaikum.